Ini cerita tentang kaum Arangan. Langit di atas padepokan Sewu Pusoko, kini tampak kelam, seolah menaungi duka dari ribuan bilah besi yang pernah ditempa di sana. Salah seorang pandai pusaka, telah berubah menjadi Arangan, yang kini dikenal sebagai, mereka yang terbuang, dari 7 kaum dan terlahir dari nafsu yang menggerogoti. Namun tidak semua kaum Arangan tenggelam dalam kejahatan mutlak. Contohnya Blangkon, yang menjadi Arangan karena hasratnya yang ingin menjadi pembuat keris terkuat. Membuatnya bernafsu untuk mengadu semua senjata yang ia ciptakan dengan pusaka-pusaka terkuat. Setelah menjadi Arangan, Blangkon memutuskan untuk pergi dari padepokannya, karena tidak ingin membawa keburukan pada orang-orang yang ia kasihi di sana, dan ia pun ingin mencari, adakah, pusaka yang bisa membuatnya merasa tertantang. Hingga di suatu ketika, Blangkon sampai di sebuah desa, namun ia tidak diterima dengan baik, melainkan Blangkon dilempari batu dan panah oleh warga. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara gaduh yang mendekat. Ternyata itu adalah suara gerombolan Arangan anak buah Angkara. Para Arangan itu pun langsung menyerang warga dan masuk menjara desa. Di dalam keadaan yang mulai ricuh, tiba-tiba muncullah Kuncoro yang berniat menghentikan peperangan di antara mereka. Di sisi lain, Laler Ijo, salah satu panglima Angkara, mengulurkan tangan pada Blangkon dan mengajaknya untuk bergabung. Namun, tak disangka, Blangkon justru menampikan ajakan itu dan menghampiri Kuncoro, dan berkata, "Aku akan memberimu senjata terkuat, namun dengan satu syarat, yang pasti kau sudah tahu, apa yang aku inginkan itu." "Baiklah, akan aku serahkan, jiwa ini kan yang kau mau," jawab Kuncoro sambil tertawa gila. Rupanya, Blangkon tidak tertarik untuk bergabung dengan kelompok Angkara, karena Blangkon tidak menyukai penindasan yang mereka lakukan dan justru membuat perjanjian dengan Kuncoro, di mana Blangkon akan muncul, setiap Kuncoro terluka oleh senjata, dan akan memberikan senjata terbaiknya, untuk digunakan Kuncoro, dan jika Kuncoro nantinya mati, bukan karena senjata, maka jiwanya, akan menjadi milik Blangkon.